Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto. Hari ini kita akan bersama kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Gereja Zaman Sepegangsaan Siraman Rohani yang setiap hari Senin sampai Jumat kita bisa menikmati topik tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya di waktu ini saya menyapa kepada kita semua bahwa setiap hari kami sebagai hamba-hamba Tuhan selalu berdoa untuk jemaat semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kepada setiap jemaat Tuhan dan juga dapat melewati hal-hal atau pergumulan-pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya akan membawakan tentang kebenaran firman Tuhan terkait dengan kepemilikan Allah terhadap kita. Jadi temanya adalah kita adalah milik Tuhan. Diambil dari Roma 14 ayat 8 yang dimana firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini adalah ayat yang sangat-sangat lugas dan sederhana untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Nah, hal apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Ada dua hal yang akan saya bagikan buat kita semuanya. Yang pertama adalah kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah untuk nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Artinya, kita menjadi saksi yang hidup di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, juga kita dipanggil untuk menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Dan di sini, kita yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah bertanggung jawab untuk bisa menjadi saksi yang mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana orang bisa mengenal Kristus sebagai pribadi yang baik? Kalau kita yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, ternyata hidupnya berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana akan terjadi pertobatan bagi orang di luar sana kalau ternyata hidup kita tidak menjadi saksi bagi nama Tuhan? Jadi di sini kita hidup untuk Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang kudus, kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah langsung di dalam Kristus, maka hendaklah kita menghidupi iman itu dengan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Satu peringatan atau satu nasihat yang sangat luar biasa sekali mengingatkan kepada kita bahwa karena kita sudah ditebus, kita sudah tidak punya hak lagi untuk kesombongan kita sendiri, untuk keegoisan kita sendiri. Pernahkah kita semua merenungkan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya apa yang Tuhan karyakan di kayu salib, di mana Dia telah membayar kita lunas dengan darahnya yang kudus. Nah, jadi kalau demikian kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi, maka kita haruslah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan sebab itu mari kita hidup untuk nama Tuhan dengan cara menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, dalam kalimat selanjutnya dikatakan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Yang kedua, mati untuk Tuhan. Kalau tadi hidup untuk Tuhan, sekarang mati untuk Tuhan. Memang bisa ya mati untuk Tuhan. Artinya seperti ini. Ketika kita menjadi milik kepunyaan Allah, kita tidak takut dengan yang namanya kematian. Kita tidak takut dengan yang namanya penderitaan.
Kita tidak takut dengan yang namanya tantangan. Karena apa? Itu adalah konsekuensi dari kita yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Dunia pasti akan menentang kita. Kita akan diperhadapkan dengan keadaan sulit, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan intimidasi, bahkan mungkin kematian. Dan dengan kondisi itulah kita harus berkomitmen bahwa kita adalah milik Kristus, milik Allah. Yang dimana ketika kita harus mati karena nama Kristus, maka itu yang disebut dengan kematian kita adalah kematian untuk nama Tuhan. Jadi artinya kita tidak mudah terintimidasi dengan tantangan, dengan kematian, dengan keadaan sulit apapun. Karena kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, maka kita juga tidak akan takut dengan yang namanya kematian jika kita harus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan tadi. Di sini kita bisa melihat Stefanus contohnya ya. Ketika dia bersaksi di depan para pemuka agama ya, di dalam sidang yang begitu menakutkan, dia menjelaskan secara lugas tentang Kristus, tentang penebusan dan sebagainya. Dan kemudian orang yang dalam ruangan sidang tersebut menjadi murka, marah, sehingga menganggap bahwa Stefanus adalah orang yang menghujat Tuhan. Maka dibawa keluar dan dirajam dengan batu. Sampai ketika dia mau mati, dia menengadah ke langit dan dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Artinya, di dalam kematiannya pun Tuhan terlihat di dalam kematiannya. Jadi hari ini kita bisa belajar dua hal ini, kiranya menjadi satu penyemangat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang sudah menjadi orang tebusan Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Sudah selayaknya lah kita harus hidup untuk nama Tuhan. Sudah selayaknya lah kita tidak takut dengan kematian, sehingga dengan kematian kita pun nama Tuhan tetap dipermuliakan. Petrus ya mengalami hal yang sama, penganiayaan, Paulus, lalu kemudian Yohanes, dan masih banyak para martir yang memuliakan nama Tuhan di dalam detik-detik kematiannya. Nah, apakah kita bisa hidup untuk nama Tuhan? Apakah kita bisa mati untuk nama Tuhan? Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun kita. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi seturut dengan kehendak Allah, karena kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, sebab hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan terkait identitas kami sebagai pribadi yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bapa, tuntunlah kami untuk kami boleh menjadi umat-Mu yang dalam kehidupan kami selalu hidup untuk nama Tuhan. Dan bahkan ketika kami mati demi nama Tuhan. Tidak takut dengan tantangan, tidak mundur karena intimidasi, tapi tetap teguh sampai pada Engkau memanggil kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini hamba berdoa buat jemaat Tuhan semua, kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam harapan mereka, doa mereka, pergumulan mereka semuanya, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan untuk setiap kehidupan kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman siang ini. Haleluya. Amin.